Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi yang akan kami bahas, yaitu analisis yuridis putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengenai pencabutan izin pemakaian tanah. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, yaitu saya Nabila Nur Anissa Prasetya dengan NIM akhir 102 dari Prodi Ilmu Hukum C. Perkenalkan, nama saya Kemal Rofi Bahtiar dengan NIM 24111764105 dari Prodi S1 Ilmu Hukum kelas Ilmu Hukum C. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulandari dengan NIM terakhir 116. Perkenalkan, nama saya Joyce Argareta Awawijaya dengan NIM 24111764135. Halo, perkenalkan, nama saya Singgi Pradana Kumara Mardika, NIM 24111764139. Prodi S1 Ilmu Hukum, kelas Ilmu Hukum C 2024. Kronologi sengketa. Sengketa pencabutan izin pemakaian tanah atau IPT di Surabaya berawal pada saat wali kota mencabut izin pemakaian tanah yang dimiliki Fong Aki Wiono pada Juni 2018 karena dianggap tanah ditelantarkan dan akan dipakai untuk fasilitas umum. Sedangkan pembangunan terhambat akibat tidak tersedianya akses jalan oleh pemerintah Fong menggugat ke PT UN Surabaya yang membatalkan pencabutan. Namun, wali kota banding ke PT UN Surabaya yang membatalkan PT UN dan menerima banding dengan alasan prosedur dan subjek sengketa yang tepat. Menggambarkan kompleksitas perlindungan hukum, pemegang izin dan kewajiban pemerintah daerah. Objek sengketa, Keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN berupa Surat Keputusan Wali Kota Surabaya nomor 188-45-3536.7/2018 tanggal 4 Juni 2018 yang berisi pencabutan izin pemakaian tanah atau IPT atas nama Yong Ali Wiono. IPT tersebut sebelumnya diberikan melalui surat izin bernomor 188.45-055 2B/356.7.11/2017 tertanggal 13 April 2017 dengan masa berlaku selama 5 tahun hingga 17 Januari 2022. Pencabutan ini menjadi sengketa karena dilakukan sebelum masa IPT habis dan didasarkan pada alasan bahwa tanah tersebut telah ditelantarkan. Namun, penggugat membantah tuduhan ini dengan menyatakan bahwa belum dilaksanakannya pembangunan disebabkan oleh tidak tersedianya akses jalan ke lokasi tanah. Ia bahkan telah mengantongi izin mendirikan bangunan atau IMB sejak Februari 2018. Dengan demikian, penggugat menilai pencabutan tersebut tidak sah dan melanggar asas kepastian hukum seperti asas-asas umum pemerintah yang baik atau AUPB. Putusan Pengadilan, putusan tingkat pertama PT UN Surabaya, nomor perkara 140-G/2018-PT UN Surabaya. Penggugat Fong Aki Wiono, tergugat Wali Kota Surabaya. Putusan mengabulkan gugatan penggugat dan membatalkan putusan Wali Kota Surabaya tentang pencabutan IPT. Pertimbangan, Majelis Hakim menilai pencabutan IPT tidak sah karena tidak terbukti unsur menelantarkan tanah, serta terdapat cacat prosedur dan substansi, termasuk pelanggaran terhadap AUPB. Putusan banding, PT Tun Surabaya, nomor putusan 109-B/2019-PT Tun Surabaya. Tanggal putusan 20 Mei 2019. Putusan mengabulkan banding Wali Kota Surabaya dan membatalkan putusan PT UN Surabaya. Alasan, Majelis Hakim PT Tun menilai terjadi kesalahan dalam menentukan subjek gugatan karena seharusnya bukan wali kota yang digugat secara langsung, melainkan kepala dinas terkait yang telah menerima pelimpahan wewenang. Selanjutnya ada landasan hukum. Yang pertama, ketidaktepatan subjek gugatan. Di dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, penggugat harus menggugat penjabat yang mengeluarkan putusan tata usaha negara. Pasal 75-78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur pelimpahan wewenang atau mandat versus delegasi. Asas contrarius actus, pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan juga berwenang mencabut. Yang kedua ada kepastian hukum.
Dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 menjamin hak atas kepastian hukum. Dalam pasal 10 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, keputusan harus berdasarkan asas kepastian hukum. Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, KTUN bisa dibatalkan jika langgar hukum atau AUPB. Yang terakhir, peraturan daerah dan undang-undang. Peraturan Daerah atau Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016, izin pemakaian tanah merupakan izin yang diberikan oleh wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah yang dikuasai oleh pemerintah Kota Surabaya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang penghapusan tanah partikelir yang mengubahnya menjadi tanah negara. Baik, di sini saya akan menyampaikan ciri-ciri sengketa tata usaha negara. Yang pertama, melibatkan keputusan tata usaha negara. Sengketa terjadi akibat keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh penjabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum seperti pencabutan IPT oleh Wali Kota Surabaya. Yang kedua, adanya kerugian kepentingan hukum penggugat. Penggugat atau Fong Eki Wiono merasa dirugikan secara langsung oleh keputusan pencabutan IPT karena kehilangan hak untuk menggunakan tanah yang sudah diizinkan. Dan yang ketiga, terdapat objek sengketa yang jelas. Objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan wali kota tentang pencabutan surat izin pemakaian tanah atau IPT. Yang keempat, tunduk pada ketentuan tenggang waktu Pasal 55 Undang-Undang PTUN, yaitu gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak keputusan diterima dan waktu ini diperiksa dengan cermat oleh pengadilan. Yang kelima, diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, sengketa diajukan ke PTUN dan dapat dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi TUN serta memungkinkan kasasi ke Mahkamah Agung. Yang keenam, yaitu memuat eksepsi prosedural dan substansial termasuk eksepsi mengenai kedaluarsa gugatan legal, standing, dan gugatan kabur atau obscure libel yang harus ditolak atau diterima oleh hakim sebelum masuk ke pokok perkara. Yang ketujuh, bisa membatalkan atau meneguhkan KTUN. Pengadilan memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan TUN jika ditemukan cacat prosedur atau substansi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 71 dan 66 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yang kedelapan, mengacu pada asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Dalam pertimbangan sah atau tidaknya suatu keputusan TUN, hakim memperhatikan prinsip-prinsip seperti kecermatan, akuntabilitas, dan konsistensi. 9. Subjek hukum harus ditentukan dengan tepat. Kesalahan dalam menentukan siapa penjabat yang mengeluarkan keputusan bisa berdampak pada sah atau tidaknya gugatan. Dan yang terakhir, yang ke-10, ada peluang penyelesaian melalui upaya hukum lanjut. Pihak yang tidak puas terhadap putusan dalam menempuh banding kasasi hingga peninjauan kembali. Baik, untuk kesimpulannya, kasus antara Fong Eki Wiono dan Wali Kota Surabaya mencerminkan kompleksitas sengketa tata usaha negara dalam konteks pencabutan izin pemakaian tanah atau IPT. Meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Surabaya mengabulkan gugatan Fong karena menemukan cacat prosedur dan substansi dalam keputusan pencabutan IPT, Pengadilan Tinggi TUN Surabaya membatalkan putusan tersebut atas dasar ketidaktepatan subjek gugatan. Putusan banding ini menimbulkan persoalan yuridis karena dalam hukum administrasi, pelimpahan wewenang dari Wali Kota Surabaya kepada Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tata Kota Surabaya seringkali berbentuk mandat, bukan delegasi, sehingga tanggung jawab tetap berada pada Wali Kota Surabaya. Di dalam kasus ini menunjukkan pentingnya ketelitian dalam menentukan subjek tergugat dan pentingnya kepastian hukum bagi pemegang izin. Selain itu, penerapan asas hukum pemerintahan yang baik AUPB, khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum perlu diperhatikan secara serius oleh pejabat pemerintah dalam membuat keputusan administratif. Inkonsistensi pemerintahan dalam memberikan dan mencabut IPT serta ketidakjelasan regulasi menjadi faktor yang membuka celah terjadinya sengketa. Oleh karena itu, perbaikan dalam sistem regulasi, pelimpahan wewenang, dan prosedur peradilan sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum dan mencegah kerugian warga akibat kesalahan administratif. Sekian, terima kasih.